هديه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwati fillah, hadirin saudara-saudara kami yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa duduk bermajlis untuk saling mengajarkan, belajar dan mengajarkan dari ilmu-ilmu Islam. Dan insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Qala rahimahullah, hadis selanjutnya masih dalam pembahasan bab bir al-walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, wasilatil arham, dan menyambung hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, amalan apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Qala, maka beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu adalah salat pada waktunya, yakni salat berjamaah. Al-maqsud bihi as-salatu ma'al jamaah, salat bersama jamaah. Tidak sekedar umum, yang penting masih di dalam waktu salat. Misalnya waktu salat antara zuhur atau waktu salat zuhur, ya semenjak mulai masuk sampai masuknya waktu asar panjang, sehingga jangan dipahami kemudian saya mau salat yang setengah 3 lah, kan masih di dalam waktu salat zuhur. Tidak demikian. Yang dimaksudkan adalah salat, yaitu salat bersama jamaah. Terkadang kita dapatkan di suatu tempat salatnya itu sengaja diakhirkan oleh jamaah. Biasanya di kampung-kampung, di desa-desa itu, kalau salat asar kadang setengah 5 baru salat asar. Nah, kenapa? Karena mereka masih di Tegal, masih di sawah, di kebun, belum selesai pekerjaannya. Ini sudah kesepakatan bersama. Azannya jam 4 lebih, salatnya mulai setengah 5. Terus bagaimana kita dapatkan situasi yang seperti ini? Kita juga salat bersama jamaah. Jangan mendahului jamaah. Masjid belum azan misalnya di daerahnya, dia salat duluan, orang-orang pada malas ke masjid, saya mau salat sendirian aja. Maka ini justru menyelisih dari as-salatu ala waqtiha. Jadi bagaimana? Ya harus ikut jamaah. Jangan menyendiri. Kenapa? Karena mereka juga masih sholat pada waktunya.
mereka sholat pada waktunya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengerjakan perkara ini. Dalam beberapa keadaan beliau mengakhirkan sholat isya misalnya sampai akhir dari sepertiga malam yang pertama. Sampai akhir dari sepertiga malam yang pertama. Jadi malam dibagi 3. Nah, sepertiga yang pertama, beliau sholat isyanya di akhirnya. Ya kalau kira-kira dijamin sekarang ya setengah 11, jam 10/3 malam yang pertama bagian akhir. Nah, sampai disebutkan oleh para sahabat apa? Sebagian tertidur di masjid karena nunggu Nabi tidak datang. Ini azannya sudah ditegakkan azannya. Nah, tapi Nabi tidak kunjung datang. Hingga kemudian ternyata barakallahu fikum salatnya beliau akhirkan. Beberapa keadaan. Bahkan sempat beberapa sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ya Rasulullah, anak-anak kami telah tertidur di rumahnya. Dan istri-istri kami juga telah tidur di rumahnya." Artinya apa? Ini sudah malam, kenapa belum sholat isya? Bahkan beliau menyebutkan, seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku akan mengakhirkan sholat isya di akhir malam dari sepertiga malam yang pertama. Tidak ada sahabat yang mendahului bikin jamaah sendiri jam ya kira-kira jam 7:30 tidak ada. Semuanya mengikuti jamaah. Ini makna dari as-salatu ala waqtiha. Bahkan Jibril pernah datang di tengah-tengah para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan waktu-waktu sholat. Pada hari yang pertama, Jibril datang pada awal waktu sholat bersama Nabi. Pada hari yang kedua, Jibril sholat di akhir waktu. Ini bersama jamaah. Nah, jadi sholat zuhur sudah mau masuk sholat asar. Sholat asarnya ketika matahari sudah hampir menguning. Sholat maghribnya ketika sudah mau masuk waktu isya. Sholat isyanya ketika hampir habis sepertiga malam yang pertama. Pernah Jibril Sayyid mengajarkan demikian. Alaihi salam. Sebagai batasan atas waktu-waktu sholat. Dan tentunya dengan jamaah. Qultu maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Summa ay." Kemudian apa lagi setelahnya? Qala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana kita jelaskan atau kita bacakan ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Yang pertama. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidaklah telah memutuskan bahwa kalian tidak diperkenankan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maknanya sama dengan hadis yang kita baca. As-salatu ala waqtiha, salat itu adalah bentuk yang paling nyata dari ibadah. Suatu ibadah yang paling disenangi Allah Subhanahu. Ibadah yang paling mendekatkan diri seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ini salat. Kenapa? Karena di dalam salat itu tercakup ibadah i'tiqadiyah yang sifatnya keyakinan. Di sana ada tercakup di dalamnya ibadah fi'liyah, perbuatan. Dan juga yang ketiga tercakup padanya ibadah qauliyah, ucapan dengan zikir, doa, bacaan Quran yang ada di dalam sholat. Bahkan posisi seorang hamba dia paling dekat dengan Allah Subhanahu fi sujud ketika ia bersujud. Tidak ada posisi kita, posisi apapun
yang paling menunjukkan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu yang melebihi dari posisi sujud seseorang ketika ia salat. Yang kedua, keadaan yang paling dicintai Allah Subhanahu pada seorang hamba al-qiyam di salat, berdiri ketika salat. Jadi antara berdiri ketika salat dan sujud itu punya fadilah masing-masing, punya keutamaan masing-masing, dan tidak kita dapatkan kecuali dengan salat. Sehingga bentuk ibadah yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya adalah as-salat, salat. Baik, ini berbicara haknya Allah atas hamba. Sekarang bagaimana haknya hamba atas hamba yang lain? Hamba itu banyak. Siapa yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya? Maka Nabi SAW menyebutkan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana ayat yang kita baca, wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua kalian berbuat baik. Barakallahu fikum. Karena makhluk ini banyak. Ada langit, ada matahari, bumi, manusia, jin, malaikat, dan seterusnya. Maka tentunya dari sekian makhluk yang ada yang paling istimewa untuk kita berbuat baik kepadanya, yaitu kedua orang tua. Kedua orang tua, birrul walidain. Wallahu musta'an, dan ini juga yang sering terlupakan. Qultu, kemudian aku berkata, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Bagaimana Pak? Disebutkan bahwa dirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari Islam adalah al-jihad fi sabilillah. Tercakup di dalam al-jihad fi sabilillah berbagai bentuk ujian yang tidak didapatkan di dalam ibadah-ibadah yang lain. Pengorbanan jiwa, pengorbanan harta, bahkan pengorbanan keluarga, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan harta. Dia rela menyapu nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masing-masing memiliki memiliki keutamaan. Memiliki keutamaan. Bahkan pada usia seseorang yang belum mencapai usia 15 atau 14 ya? Saya ragu. Apa? 14 atau 15? Seingat saya usia 15 tahun. Belum mencapai usia 15 tahun, kemudian dia hendak berjihad fi sabilillah, ini harus dengan izin kedua orang tuanya. Sebagaimana ketika Abdullah bin Umar minta izin pada perang Uhud, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hadir dalam perang Uhud. Maka perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau masih punya kedua orang tua? Qala fafihima fajahid, maka hendaknya engkau berjihad bersama keduanya, yaitu ia di rumah tinggal untuk berbakti kepada orang tua. Meskipun Umar bin Khattab pada waktu itu juga hadir dalam peperangan, tapi kan masih meninggalkan siapa? Ibunya. Baik, fafihima fajahid. Dan bukan hanya Ibnu Umar saja, sebagian sahabat yang seusia dengan beliau juga diperintahkan dengan perintah yang sama. Fafihima fajahid, maka hendaknya engkau berjihad dengan keduanya, yaitu di rumahnya berbakti kepada keduanya. Baik, sehingga masing-masing ada keutamaan. Sebagaimana zakat. Zakat adalah ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya untuk mensucikan dan membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Dari kotoran-kotoran harta. Terkadang harta kita ini tercampur dengan sesuatu yang tidak baik,
Sehingga dengan zakat ini membersihkan harta, mensucikan harta. Sebagaimana dengan salat ini mensucikan jiwa, mensucikan amalan. Adapun dalam al-jihad fi sabilillah tercakup keduanya. Membersihkan jiwa, membersihkan hartanya, dan membersihkan segala macam jenis kotoran yang ada pada diri kita. Sampai-sampai dia harus rela mengorbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di antara jenis manusia yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu, tidak dihisab sejak dia meninggal, tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kuburnya dengan istilah fitnatul qabr, fitnah kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat ini tentang Rabb, din, dan Nabi kita. Adapun asyhad, asyuhada, mereka tidak mendapatkan fitnah ini, tidak mendapatkan pertanyaan ini. Dan nanti setelah mereka dibangkitkan sebagaimana mereka meninggal. Nah, yaitu dengan darah yang masih sebagaimana ia meninggal ketika perang tersebut. Sehingga akan nampak bahwa ia adalah seorang syahid. Pada hari perhitungan yaumul hisab, mereka tidak dihitung lagi. Tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena sudah jelas. Sesuatu yang sudah jelas itu tidak perlu untuk dinilai-nilai lagi. Sehingga mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu tanpa melalui perhitungan apapun. Dan sebagaimana di atasnya syuhada, tentunya juga adalah para nabi. Para nabi mereka tidak melalui masa-masa perhitungan amal. Demikian pula yang masih di atasnya syuhada, yaitu as-siddiqin. As-siddiqin juga tidak mengalami masa-masa perhitungan amalan. Mereka dibebaskan dari perhitungan amalan. Yang kemudian mereka diperintahkan secara langsung untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, walau istadzatuhu lazada. Seandainya aku menambah pertanyaan, maka sungguh saya yakin beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjawabnya. Karena di sini beliau hanya bertanya tiga pertanyaan amalan yang paling dicintai Allah. Yang pertama, sholat pada waktunya telah kita jelaskan. Yang kedua, birrul walidain telah kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Nah, saya teringat hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, ketika beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang orang yang paling dicintai oleh Allah. Nah, atau orang yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabbun nas ilaih, siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Lalu kemudian Nabi menjawab, As-Siddiq, yang pertama Abu Bakar. Kemudian yang berikutnya, bintuha, putrinya, yaitu Aisyah. Tumama, kemudian siapa? Nabi menjawab, si fulan. Tumama, siapa? Bertanya terus lama. Kemudian menghentikan pertanyaannya. Kenapa? Kata Abdullah bin Amr bin As, saya khawatir kalau nama saya tidak disebut. Saya khawatir kalau nama saya tidak disebutkan. Jadi beliau khawatir justru beliau termasuk orang-orang munafik. Beliau khawatirkan demikian. Padahal tidak seperti itu. Ini adalah kekhawatiran. Radhiyallahu anhu. Nah, hadis selanjutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan, tidaklah seorang anak itu mampu membalas kebaikan orang tuanya
tidaklah seorang anak itu mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya, illa kecuali an yajidahu mamlukan, ia dapatkan orang tuanya itu sebagai budak, bukan pembantu, budak, beda ya, pembantu sama budak. Fayashtariyahu fayu'tiqahu, kemudian ia beli dan ia bebaskan. Setelah dibeli kemudian bebaskan. Baik. Dalam lafaz hadis ini yang jenis yang pertama, kita sudah diberikan gambaran hukum asalnya. Artinya hukum asalnya seorang anak itu tidak mampu membalas kebaikan orang tuanya di dunia. Nah, ini kita berbicara di alam kehidupan dunia ini. Ini hukum asalnya. Kita tidak akan mampu membalas mereka. Bagaimana mampu? Barakallahu fikum. Kita ini ada karena sebab mereka. Tidak mungkin kita akan membalasnya. Mau dibalas, bagaimana caranya dibalas? Nah, baru berbicara ini saja, ini kita sudah tidak bisa untuk mencari celah. Kita ini ada, lahir, merasakan sedemikian nikmat, ini sebab siapa? Ayah sama ibu. Tidak cukup hanya sekedar lahir. Setelah lahir kita juga dirawat, tidak dibuang di tempat sampah, tidak juga disembelih. Tidak, kita dirawat. Nah, barakallahu fikum, mereka juga yang merawat. Setelah itu kita juga dididik. Kita tidak dibiarkan jadi anak gelandangan, dibiarkan mau makan terserah, tidak makan mau mati, alhamdulillah. Tidak seperti itu. Alhamdulillah kita dididik jadi anak yang baik. Kita melakukan kesalahan ditegur. Kita meninggalkan suatu kebaikan, diajar untuk mengerjakannya. Siapa yang melakukan? Orang tua. Terus bagaimana cara membalas? Jawabannya tidak bisa. Kalau dijawab lagi, tolong berikan supaya saya bisa balas, supaya saya tinggalkan orang tua saya. Supaya kalau sudah saya balas budinya, selesai, saya tidak usah repot mengurusi mereka. Misalnya ada yang seperti itu. Maka jawabannya apa? Tidak bisa ya. Tidak bisa. Seandainya barakallahu fikum, engkau melakukan kebaikan apapun, ini tidak bisa hukum asalnya. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau dapatkan orang tuamu sebagai budak, engkau beli kemudian engkau bebaskan. Engkau beli kemudian engkau bebaskan. Baik. Karena apa? Posisi seorang budak itu sebagaimana barang kepemilikan oleh tuannya. Nah, si tuan punya mobil, barang miliknya mobil itu. Si tuan punya budak itu milik dia. Sehingga dia tidak punya kuasa, ini si budak. Tidak punya kuasa apapun. Karena dia adalah barang kepemilikan. Meskipun dari sisi hukum, ini ada perbedaan. Ada perbedaannya. Ada aturan-aturannya punya budak. Tidak boleh budak kemudian dipukuli, tidak boleh. Zulmun ini zalim. Meskipun budaknya. Tidak boleh meskipun budak nanti makannya dikasih yang basi-basi, tidak boleh. Meskipun dia budak, boleh kita menyiksanya, tidak boleh. Dilarang yang demikian. Baik, barakallahu fikum. Ada hukum tersendiri karena ia juga manusia. Ia juga manusia. Sehingga dalam keadaan ia sebagai milik tuannya, milik orang lain, tidak bisa berbuat apa-apa, kita menjadikan ia, seandainya dia orang tua kita bebaskan. Seakan-akan apa? Dia lahir bisa berbuat dan bergerak. Nah, kemudian pada kalimat yashtariyahu fayu'tiqahu, ini tidak harus dengan lafaz apa? Saya bebaskan kamu, tidak harus. Engkau membeli, setelah engkau beli kemudian engkau berniat membebaskan, sudah cukup. Nah, tidak harus. Kalau saya tunggu setelah memerdekakan kamu,
sekarang kamu bebas. Tidak begitu. Saya tidak harus seperti itu. Dan bukan berarti kemudian setelah kita beli, kemudian jadi budak kita. Nah, tidak ada bedanya. Karena harus ada syaratnya. Al-Hid harus dibebaskan. Setelah bebas, berarti sekarang posisinya bagaimana kalau setelah bebas? Apa selesai? Belum. Berarti dia adalah orang merdeka dan kita adalah anaknya. Kembali ke hukum ayat yang kita baca dan hadis yang kita baca, paham ya? Setelah bebas bukan berarti selesai bebas, sudah rampung, sudah tak balas. Sakarmu harus murid nanti, sakarmu aku murid nanti. Tidak seperti itu. Setelah kau bebaskan kemudian engkau tidak berbuat baik kepadanya, maka ini dihukumi sebagai al-uquq, bentuk kedurhakaan. Iya tak? Apa bedanya dengan orang lain kan begitu? Apa bedanya? Kan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sehingga bagaimana? Ya saya tetap anaknya dia. Dan saya harus berbuat baik kepadanya. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam ayat. Dan Nabi SAW menyatakan di dalam hadis beliau. Dipahami ya? Nah, jangan sampai pahami setelah bebas. Berarti sudah membalas kebaikan. Berarti sudah selesai. Nah, kalau istilahnya wong Jawa wis bu. Nah, tidak seperti itu. Sudah balik modal, tidak. Karena ia tetap orang tuamu dan masih punya hak sebagaimana orang tua atas anak-anaknya. Nah, Riwayat Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan bahwa perbudakan bukan berarti ini telah selesai. Bukan berarti telah selesai. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa perbudakan itu tidak ada lagi, atau sudah tidak ada, atau tidak akan pernah ada lagi. Ini adalah bentuk kekeliruan. Dan telah melangkahi, telah langkah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena ahkam, hukum-hukum tentang budak ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Ingat hadis di dalam Arba'in Nawawiyah, ya, dalam Arba'in Nawawiyah. Tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya apa? Apa di antaranya? Apa? Apa tanda? Hah? Yang keras no. Budak yang melahirkan tuannya. Budak yang melahirkan tuannya. Budak yang melahirkan tuannya. Berarti tuannya itu adalah anaknya. Nah, berarti di antara tanda-tanda hari kiamat. Al-Muhim di dalam hadis ini disebutkan bahwa bahkan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Min asratis saat. Berarti sebelum hari kiamat tegak. Kan begitu. Berarti di akhir-akhirnya masih ada hukum tentang perbudakan. Bagaimana kita katakan ini sudah tidak berlaku hukum dalam ayat-ayat ini tentang budak tidak berlaku. Hadis tentang perbudakan ini sudah tidak berlaku. Dan tidak pantas Islam membahas perbudakan. Seakan-akan Islam itu merendahkan orang lain. Lah, sabarlah. Sabar. Kita sekarang sedang membahas Al-Quran. Kita sekarang sedang membahas As-Sunnah. Al-Quran itu datang dari Allah dan Allah yang Maha mengetahui. Sedang kita tidak mengetahui. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, kemudian ayatnya itu akan usang dan tidak berlaku. Padahal tidak ada yang menghapuskan. Hukum an-nasikh wal mansukh telah jelas. Penghapusan hukum atas hukum yang lain ini telah jelas. Wahyu telah terputus. Dan syariat ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Kan begitu? Tidak ada yang menghapuskan. Siapa yang berani menghapus satu ayat dari Al-Quran? Siapa yang berani menghapus satu hukum dari As-Sunnah? Kecuali yang menghapus adalah Allah Subhanahu sendiri.
Apa yang menghapus melalui lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan itu semuanya belum terhapuskan. Nabi tidak pernah menghapuskan. Allah juga tidak pernah menghapuskan. Dan Allah Maha mengetahui akan apa yang terjadi nantinya. Nah, yang kalau kemudian dijelaskan oleh para ulama di antara Ibnu Utsaimin, Ibnu Daqiq Al-Eid dalam syarah hadis tersebut, bisa jadi pada akhir zaman terjadi peperangan sehingga kemudian sebagian pasukan menjadikan tawanan dari pasukan yang lain. Suatu kaum menjadikan tawanan dari kaum yang lain. Menjadi budak kan namanya begitu sebagiannya. Setelah menjadi budak, ternyata ini diperjualbelikan. Tanpa diketahui ternyata balik sama anaknya. Dibeli sama, ternyata itu bapaknya. Dalam keadaan anaknya tidak tahu kalau itu adalah orang tuanya. Bisa jadi ibunya atau ayahnya. Nah, bisa jadi ibunya atau anaknya. Sekarang santuan laki-laki, budaknya perempuan. Bukankah budak ini diperbolehkan untuk dipergauli sebagaimana seorang istri? Boleh ya? Ada yang bilang tidak boleh? Hati-hati, awas. Baik. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menghalalkan. Nah, disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun. Nah, di antara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, wa mimma malakat aymanukum, dan budak yang kalian miliki. Boleh dipergauli sebagaimana seorang suami mempergauli istrinya. Nah, budaknya tadi yang ternyata ibunya ini kemudian dipergauli dan melahirkan anak. Paham ya? Dan melahirkan anak. Anak dari Ummul Walad ini berarti menjadi apa posisinya? Menjadi tuan di ibunya. Karena anaknya ini dihukumi bebas, orang merdeka. Anaknya Ummul Walad dihukumi orang merdeka. Berarti ibunya budak, anaknya adalah tuannya, dua-duanya tuan. Baik, karena dia tidak tahu. Nah, barakallahu fikum. Itu di antara contoh saja. Kita tidak berpanjang lebar dalam masalah ini. Baik. Bahkan masalah penting tadi ya, yang kita sempat singgung tadi, masalah antara seorang suami dengan istri, bahwa budak boleh bagaimana dia jadikan bagaimana seperti istrinya, diperbolehkan. Jangan menghapus hukumnya. Ada yang berat menghapus hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena dikatakan oleh Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi, dia mengatakan tentang perbudakan ini sudah selayaknya dihapuskan. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian qala rahimahullah ta'ala Imam Nawawi wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia sambung hubungan rahimnya, silaturahim, kekerabatan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia mengucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaknya ia diam. Muttafaqun alaihi. Poin dari hadis ini, kita diperintahkan untuk menjaga hubungan silaturahim, dan ini sering terlewatkan, terlupakan. Ya ikhwah, kekerabatan itu bukan berarti mahram. Ini yang pertama. Tetapi jangan juga, kalau disilakan la ifrat wala tafrid, jangan berlebihan dan jangan juga terlalu memotong, terlalu rendah, sehingga itu misalnya mas kerabatnya masih pamannya atau mungkin sepupunya mungkin ya. Baik, ini masih hubungan kerabat masih ada. Wah itu nanti tidak enak lah, punya
ada perempuannya dan seterusnya. Padahal dia masih ada hubungan kekerabatan. Maka kita katakan, iya, kita diharamkan untuk barakallahu fikum berkhulwat misalnya, atau menyentuhnya kalau ia seorang wanita, punya anak wanita mungkin paman kita, punya anak perempuan. Ya kita jangan, bukan berarti menyambung silaturahim, lumayan ini. Lumayan. Kenapa? Karena saya pernah dapatkan ada orang seperti ini, ikhwah. Di antara ikhwah, wallahu musta'an, mudah-mudahan dia bertobat. Dia cerita bahwa dia berjabatan tangan dengan sepupunya teman. Apa alasan dia bawakan dalil-dalil tentang silaturahim? Dia kan masih sepupu saya, masih anaknya paman saya. Nah, kita sampaikan ya bukan berarti seperti itu. Meskipun dia sepupu, dengan menyambung silaturahmi bukan terus kesempatan lah. Yang haram tetap haram, yang halal itu yang kita ikuti. Barakallahu fikum. Nah, bukankah engkau boleh menikah sama dia? Boleh enggak? Sama sepupu? Boleh. Nah, berarti apa? Bukan mahram. Kalau begitu, berarti bukan mahram. Sehingga jangan kemudian az-zayd fil qalb, penyimpangan dalam hati ini kemudian mencuplik satu ayat, satu hadis dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk membenarkan apa? Penyimpangan hatinya. Membenarkan penyimpangan hatinya. Ada orang seperti itu, ada. Nah, itu masih saya katakan masih ikhwah. Sampai sekarang alhamdulillah masih istiqomah. Saya sudah hilang keyakinan itu. Bagaimana dengan orang yang bukan ahlu sunnah? Tentu kita khawatirkan. Tentu kita khawatirkan sekali. La haula wala quwwata illa billah, yang namanya perempuan. Nah, harusnya fitnah perempuan. Maksud saya begitu. Bukan yang namanya perempuan merendahkan perempuan, lah. Artinya apa? Fitnah perempuan yang ini sangat mengganggu kaum laki-laki, sehingga kita pun harus waspada. Begitu ya. Pertanyaan bagi penutup, Ustaz, saya pernah dengar jika diundang walimah maka wajib hukumnya untuk datang. Jawabannya iya, wajib. Pertanyaan saya diundang oleh ini sudah. Tapi ini kemungkinan terjadi juga sama pun, sehingga saya bacakan. Sebenarnya ingin saya panggil ikhwannya yang bertanya. Tapi sepertinya barangkali juga menimpa yang lainnya. Pertanyaan saya diundang oleh seorang wanita teman sekolah dulu yang bukan mahram, namanya teman sekolah berarti bukan mahramnya, untuk menghadiri walimahnya. Apakah saya wajib menghadirinya? Sebetulnya saya merasa berat untuk hadir karena tempatnya jauh dan dia bukan mahram saya. Apakah ada keringanan untuk tidak hadir? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Nah, saya cuma membacakan, saya tidak tahu jawabnya bagaimana. Baik. Al-mumin ini sebetulnya bagian dari fitnah ya. Kewajiban untuk menghadiri undangan walimah itu apabila pada acara tersebut tidak menyelisihi prinsip-prinsip syar'i. Tidak menyelisihi prinsip-prinsip syar'i. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa beliau suatu ketika hadir dalam suatu walimah, tapi melihat di situ ada beberapa suar gambar yang dipajang, maka beliau pulang, tidak jadi menghadiri walimah. Maka demikian pula kita terkadang atau seringnya dalam acara walimah ada musik yang tidak sepantasnya kita dengar, karena ada yang diperbolehkan, yang sampai secara mutlak nanti antum hukumnya Pak, musik itu haram semua, ada yang dihalalkan, tapi khusus ini ada syaratnya. Baik. Musik yang diperbolehkan misalnya yang dibunyikan pada hari walimah oleh kaum wanita dan didengar hanya oleh wanita.
Jadi di tempat tersendiri, biasanya kalau orang Arab, tempat laki-laki sendiri, tempat perempuan sendiri. Namanya wanita, kalau sudah ngumpul biasanya apa? Jorok-jorokan. Kamu habis nganu ya, gitu. Nanti ada teman-temannya yang sambil menabuh semacam rebana. Tapi syaratnya rebana ini bukan semacam bukan yang tertutup dua sisinya. Jadi hanya satu sisi, tanpa kitik-kitik. Begitu ya. Karena terkadang ada rebana itu ada kitik-kitiknya, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan hanya kulit dari rebananya, tidak ada tambahan kitik-kitik, gitar ataupun drum dan yang lainnya, tidak ada itu semua. Nah, paham ya? Itu diperbolehkan. Tidak kita katakan haram karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam halalkan. Dan ditambah dengan zawahir, syair-syair yang dilantunkan bersamaan dengan suara. Baik, tetapi saya kira sulit nyari di Indonesia ini yang seperti itu. Di Arab saja sulit, apalagi di sini, kan begitu. Seringnya di sini ya antara musiknya campur sari, kadang campur saru, kadang ada ordernya dan macam-macamnya. La haula wala quwata illa billah. Maka yang seperti ini tidak mengapa kita tidak hadir, atau bahkan sebaiknya tidak hadir, atau bahkan jangan hadir. Nah, ya. Dan demikian pula kalau yang undang ini teman yang dikhawatirkan ini justru mengundang fitnah, membawa fitnah, maka kita tidak menghadirinya. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam. Saya kira begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum saya tutup. Jangan panjang-panjang. Jangan yang sulit. Mau tanya dimarahin dulu. Tidak ada ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.